Katakan kepada Tuhan kita malam hari ini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Sama-sama kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Sama-sama sekali katakan, mari kami puji Yesusku. Mulia, mulia, mulia. Sekali lagi sama-sama dengan satu hati katakan mulia, mulia, mulia.
atas semua yang di bumi. Bapa kau mulia, Allah yang dipuji Tuhan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, sembah Dia. Satu hati kita katakan haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, domba berkuasa selamanya. Come and worship Him tonight. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan.
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion dan selamat menyambut tahun 2023 dengan penuh sukacita. Kita masih beribadah online sambil terus mendoakan proses penyempurnaan main hall gedung ibadah yang baru sehingga nanti di bulan Februari dapat digunakan untuk ibadah onsite secara maksimal. Mari doakan agar rencana ibadah onsite dan pengadaan kegiatan lainnya segera terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim bangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, selain ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Budi Subrata dengan tema Rencana Tuhan Selalu Baik. Mari subscribe YouTube channel ini untuk terus mendapat update. Dan bagikan link ibadah kepada keluarga dan sahabat saudara. Tema gereja kita di tahun 2023 adalah The Year of Sharing God's Goodness. Dalam Mazmur 116 ayat 12, pemazmur berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?" Marilah kita dapat meresponi kebaikan Tuhan dengan mewartakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu diberikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun yang 2022 lalu dan bersyukur atas penyertaannya masuk ke tahun 2023 ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun dan menabur, saudara dapat menelurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat dan minggu depan. Yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom, haleluya, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara di ibadah live streaming GKS FBC. Minggu ini minggu kedua memasuki di awal tahun 2023. Pastinya kita mau lebih lagi semangat mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gabriel Irwan. Mari saudara, siapkan hatimu, siapkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau takkan tergoyahkan Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Sebab namamu sungguh mulia Tuhan. Namamu sungguh indah Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia
tinggikan Yesus. Mari kita beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
lebih lagi kepada Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua di awal tahun 2023 ini. Dan saya percaya kita akan masuki tahun ini, walaupun ini sudah tanggal 8, tapi kita akan masuki tahun ini dengan sebuah fresh start, ya, awal yang segar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus-Mu. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari pesan firman-Mu buat kami semua. Urapi kami semua Tuhan, biar roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan ada atas setiap kami. Dan mampukan kami untuk menangkap sesuatu yang baik yang dari hati Tuhan asalnya hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar satu topik yang menurut saya sangat penting. Karena kita tahu bahwa di setiap awal tahun kita itu selalu punya cita-cita, setiap orang selalu punya hasrat, punya kerinduan, ya, punya target-target rohani yang ingin dicapai. Dan itu hal yang baik menurut saya, semuanya baik adanya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita siapkan lebih dahulu, kita harus mengalami healing dan juga introspeksi diri kita, sehingga ketika kita memasuki tahun 2023 ini, kita akan masuk dengan sebuah hati yang sudah diperbaharui, hati yang sudah dibereskan, dan itu akan menolong kita mengalami terobosan demi terobosan di sepanjang tahun ini. Nah, hari ini kalau saudara suka dengan judul firman Tuhan, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah menang atas ujian penolakan. Ya, kita tahu dalam hidup ini, ya, setiap orang pasti pasti pernah mengalami yang namanya penolakan. Semua orang pasti pernah mengalami penolakan. Nah, lulus tidaknya kita di dalam menghadapi penolakan, itu tergantung dari bagaimana cara kita bereaksi. Tergantung dari bagaimana cara kita meresponinya. Saya berkali-kali berkata bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita emosi, banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita terpuruk, ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita mungkin naik darah dan sebagainya. Tetapi tetap reaksi kita itulah yang Tuhan lihat, saudara. Jadi mari kita belajar bersama hari ini untuk punya reaksi yang tepat, punya respon yang tepat di dalam menghadapi ujian penolakan. Karena ini sangat penting buat perjalanan kita di hari-hari ke depan ini. Nah, hari ini kita mau belajar bersama dari beberapa tokoh Alkitab yang pernah gagal dalam menghadapi penolakan, tapi ada juga yang berhasil di dalam melewati ujian penolakan. Saudara, orang berkata bahwa Alkitab yang kita miliki ini adalah kitab orang jujur. Artinya apa? Di dalam Alkitab ini bukan hanya mencatat keberhasilan-keberhasilan dari para hamba Tuhan, tapi juga mencatat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga dari situ kita bisa belajar. Nah, seorang teman saya pernah berkata begini, orang pintar itu belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi orang yang lebih pintar itu belajar dari kesalahannya orang lain. Nah, sekarang saudara mau belajar dari kesalahan sendiri atau belajar dari kesalahan orang lain? Nah, saya ajak kita, mari kita sama-sama belajar dari kesalahan orang lain, ya. Nah, yang pertama, ada seorang tokoh Alkitab yang namanya Kain. Ya, ini pernah menjadi semacam joke, saudara, ya. Dulu ada orang yang bertanya, siapa orang yang paling kejam di muka bumi ini? Ya. Waktu itu saya bingung juga menjawabnya siapa, ya. Kemudian dia menjawab, orang yang paling kejam di seluruh muka bumi ini adalah Kain. Kok bisa? Iya, karena Kain waktu itu dia membunuh Habel. Dan waktu itu penduduk bumi hanya 4 orang, ya. Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Berarti dengan kata lain, waktu itu Kain sudah membunuh 1/4 penduduk bumi. Jadi Kain adalah orang yang paling kejam. Ya, ini joke, saudara, ya. Tapi yang mau saya katakan adalah mari kita sekarang belajar dari kegagalan Kain, ya. Nah, kita akan baca bersama dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 7.
Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 7. Kita akan belajar dari kegagalan seorang Kain. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan Alkitab berkata begini, maka Tuhan mengindahkan atau berkenan ya kepada Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Ya, tidak direspon dengan baik, tidak diperkenannya begitu. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Persembahannya ditolak, Kain hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya saudara, inilah kisah tentang Kain. Ya. Kain pada waktu itu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang jadi masalah, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata hati Kain menjadi panas, dan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, akibat dari reaksi yang salah dari Kain, dia dengki, dia iri hati dengan adiknya, dan dia membunuh Habel yang semestinya tidak ada salahnya apa-apa. Nah, ini reaksi yang salah, reaksi yang keliru dari Kain. Nah, menurut saya seharusnya ketika Kain persembahannya ditolak oleh Tuhan, harusnya dia datang dengan respon yang tepat. Harusnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian mohon petunjuk Tuhan, mohon koreksian dari Tuhan, mengapa sampai persembahannya ditolak. Mungkin dia tidak melakukan persembahan menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, atau mungkin dia memberikan persembahan yang kurang tepat di mata Tuhan, di hati Tuhan, kita tidak tahu. Tapi harusnya reaksi yang tepat dari Kain seharusnya begitu. Ya, harusnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dan minta petunjuk Tuhan. Kemudian mungkin dia akan kembali mempersembahkan persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Jadi Kain ini seorang yang gagal dalam menghadapi ujian penolakan. Yang kedua, kita bisa belajar juga dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Saul, saudara. Saul ini adalah raja pertama dari Israel. Ya. Saul ini orang yang dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Tapi kalau saudara baca kisah Saul, kehidupan Saul, pemerintahan Saul, berkali-kali Saul ini melakukan kesalahan-kesalahan sehingga pada akhirnya dia mati secara tragis, saudara. Nah, tapi yang menjadi persoalan, mengapa Saul ini bisa gagal, bisa tidak lulus di dalam menghadapi ujian penolakan? Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ketika Saul pertama kali dipilih oleh Samuel, diurapi oleh Samuel, ternyata ada sekelompok kecil orang-orang Dursila di Israel yang menolak dia. Mereka berkata kurang lebih seperti begini, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menolong kita, bisa membebaskan kita? Dan rupanya perkataan-perkataan mereka itu membekas di hati Saul. Dan kita bisa lihat karena Saul tidak membereskan luka batinnya itu, luka pada jiwanya itu, di kemudian hari ketika dia menjadi seorang raja, motivasi utamanya, obsesi utamanya hanyalah untuk mengejar perkenanan rakyat, bukan perkenanan Tuhan. Apa hal-hal yang dilakukan oleh Saul, semuanya didorong bagaimana dia bisa menyenangkan hati rakyat dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel, dan Tuhan terpaksa menggantikan Saul dengan seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud, saudara. Saul mengalami kegagalan karena dia tidak bisa menghandle ujian penolakan. Dia tidak membereskan hatinya di hadapan Tuhan.
supaya Tuhan menyembuhkan luka-luka batinnya, menyembuhkan penolakan yang pernah dia alami dari orang-orang dursila di bangsanya. Kemudian kita juga bisa melihat kisah tentang Yusuf, saudara. Yusuf ini sebetulnya juga orang yang seharusnya pahit hati menurut saya. Dia disayang oleh ayahnya, dan Alkitab menceritakan dia mendapatkan mimpi, kemudian mimpi dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, dan sejak saat itu Alkitab berkata saudara-saudaranya dengki kepada Yusuf. Dan akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Dan hampir saja Yusuf dibunuh oleh mereka. Nyaris. Tapi untung kalau tidak salah satu dari mereka, entah itu saya lupa, apakah itu Ruben atau Yehuda yang turun tangan mencegah mereka. Dan dia berkata, sudahlah, bagaimanapun ini adalah adik kita sendiri, ada hubungan darah dengan kita, kita jangan menumpahkan darah dia. Kita jual saja dia kepada orang Mesir. Nah, tapi yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf ini, sekalipun dia mendapatkan perlakuan yang begitu kejam, yang begitu keji dari saudara-saudaranya, di kemudian hari, ketika Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir, menjadi penguasa di Mesir, dan pada waktu itu dia mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam, karena waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum. Yusuf seharusnya punya kesempatan emas untuk membalas dendam. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya. Bahkan di kemudian hari dia berkata kepada saudara-saudaranya, kalian jangan menyesali hal ini. Ini adalah rekayasa Tuhan. Karena Tuhan mengirim saya ke Mesir untuk dengan tujuan memelihara hidup sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dia bereaksi secara tepat, saudara. Dia lulus dari ujian penolakan. Sekalipun dia dibenci, dia didengki oleh saudara-saudaranya, tapi dia melepaskan pengampunan. Luar biasa, saudara. Kita bisa belajar juga dari tokoh Alkitab yang namanya Musa. Musa ini juga seorang yang disalah mengerti oleh orang-orang sebangsanya. Suatu ketika dia melihat ada orang Mesir yang menganiaya seorang Ibrani, seorang Yahudi, dan Musa mungkin ingin menjadi pahlawan kesiangan. Ya, dia seorang pangeran Mesir. Dia membunuh orang Mesir itu. Dia pikir mungkin dengan apa yang dia lakukan itu dia akan mendapatkan simpati dari orang-orang sebangsanya. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Dan akhirnya Musa malah ketakutan dan akhirnya dia melarikan diri ke padang gurun. Dia seorang pangeran Mesir, seorang bangsawan Mesir, terpaksa harus sekian puluh tahun menjadi penggembala kambing domba di padang gurun. Tapi puji Tuhan, di kemudian hari ketika Tuhan mempromosikan, mengangkat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa tidak merasa dendam, tidak merasa pahit hati terhadap orang Israel. Karena pernah ditolak. Justru Musa memimpin mereka dengan luar biasa, dia menjadi juru syafaat yang luar biasa bagi orang Israel, walaupun dia sendiri gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi kita kenal Musa bahwa sampai hari ini dia menjadi salah satu legenda pada bangsa Israel. Dia menjadi pemimpin besar, diakui sebagai salah seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel. Luar biasa. Kemudian siapa lagi yang kita bisa pelajari? Daud. Daud ini juga seorang yang pernah mengalami penolakan. Suatu ketika Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja Israel, menggantikan Saul, Daud ini tidak masuk hitungan. Bagaimana saya tahu? Dari 7 orang yang dihadirkan oleh Isai di rumahnya, itu Daud tidak dimasukkan, saudara. Sehingga ketika Nabi Samuel mendapat pesan dari Tuhan bahwa tidak ada satupun dari 7 orang ini yang akan Tuhan urapi sebagai Raja Israel, Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anak-anakmu? Masih adakah yang lain? Dan kemudian mungkin dengan sedikit terpaksa, Isai berkata, masih ada lagi. Dia lagi di padang domba, padang rumput menggembalakan kambing domba. Kemudian Samuel berkata, panggillah dia, sebab kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dan ketika Daud datang, Daud diurapi menjadi raja.
Kemudian kita lihat juga ketika orang-orang Israel mau menghadapi Goliat, saudara. Daud yang masih bocah, masih remaja dengan keberaniannya mencoba mau menantang Goliat. Dan waktu itu kakak sulungnya yang namanya Eliab, yang sebetulnya adalah seorang tentara, seorang prajurit, memarahi Daud. Dan dia berkata, aku tahu keberanian hatimu itu. Daud diomelin, saudara, ditolak. Tapi kita bisa lihat bersama, Daud bisa menghandle penolakan dari keluarganya, bahkan dari ayahnya. Dan di kemudian hari, Daud menjadi salah satu raja, bahkan boleh saya katakan raja yang paling berhasil di sepanjang sejarah bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Dan yang terakhir siapa? Tentu Yesus, Tuhan kita. Ketika Yesus menjadi manusia, dia berkali-kali mengalami penolakan, saudara. Saya ajak kita membaca dalam Lukas pasal 17 ayat 25. Lukas ayat 17 ayat 25 berkata seperti ini. Tetapi ia di sini Yesus ya, harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak, saudara. Ditolak oleh angkatan ini. Jadi firman Tuhan, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus itu akan harus mengalami banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini. Tetapi saudara bisa lihat, Yesus ini pribadi yang sangat luar biasa. Dia tidak bereaksi secara negatif, tidak bereaksi secara salah. Di akhir hidupnya ketika dia digantung di atas kayu salib, Yesus memanjatkan sebuah doa yang sangat luar biasa. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Yesus menang atas ujian penolakan, saudara. Luar biasa. Saudara, siapapun saudara, mari kita sama-sama belajar dari para tokoh Alkitab ini. Baik dari kegagalan mereka maupun dari keberhasilan mereka. Untuk kita bisa masuk tahun 2023 bahkan tahun-tahun ke depan ini dengan from glory to glory, ya, dari kemenangan kepada kemenangan, dari terobosan kepada terobosan yang lebih besar lagi. Nah, sekarang saya ingin membagikan tips, ya, bagaimana supaya kita menang di dalam menghadapi penolakan. Ya. Penolakan itu berbahaya kalau kita bereaksi secara keliru. Itu bisa membuat destiny kita menjadi terpotong, bisa membuat kita gagal mencapai garis akhir. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, penolakan itu bisa membuat kita menjadi murtad, saudara. Saya ingat cerita Yohanes Pembaptis ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia utus anak buahnya datang kepada Yesus dan bertanya, Pak Yesus, mungkin seperti itu ya, Pak Yesus, apakah engkau sang Mesias itu? Atau haruskah kami menunggu lebih lama lagi? Dan Yesus berkata kepada anak buahnya Yohanes, pergi dan katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Dan kemudian berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi saudara, kalau kita menolak Yesus, kita menjadi kecewa ya, atas ujian penolakan, kita kecewa, kita menolak Tuhan, ujung-ujungnya kita bisa menjadi murtad, saudara. Jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya penolakan ini. Sekali lagi, banyak hal di dalam hidup ini yang bisa membuat kita naik darah, membuat kita murka, membuat kita emosi, tetapi tetap reaksi kita itulah yang Tuhan lihat. Ya, mari kita bereaksi secara tepat. Nah, sekarang yang pertama, tips untuk menang atas penolakan. Yang pertama, sadarilah bahwa kita atau saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara harus sadar bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Harga diri kita itu tidak ditentukan oleh sikap atau penilaian orang lain terhadap kita. Harga diri kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan tentang kita. Jadi ingat baik-baik, sadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, harga diri saudara tidak ditentukan oleh apa penilaian atau kata orang lain tentang saudara.
Harga diri saudara ditentukan oleh apa kata firman Tuhan tentang saudara. Dan saya mau beritahu satu hal saudara. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Saudara berharga dan mulia di mata Tuhan. Saudara diciptakan Tuhan dengan keunikan yang luar biasa. Tidak ada duanya di dunia ini. Tidak ada duanya di bumi ini. Saudara spesial di mata Tuhan. Saudara berharga, mulia di mata Tuhan. Ya. Saya percaya beberapa dari saudara saat ini mungkin saudara sedang mengalami keminderan. Mungkin saudara mulai merasa sakit hati, saudara ada rasa kepahitan, kecewa, mungkin rendah diri. Tapi saya mau beritahu sekali lagi, engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia, Tuhan punya agenda yang luar biasa atas hidupmu, destinimu Tuhan buat luar biasa. Mari kebaskan semua penolakan itu, kebaskan semua sakit hati itu, dan mari berjalan terus from glory to glory. Karena Tuhan punya masa depan yang gilang gemilang buat hidupmu. Amin. Yang kedua, bagaimana tips untuk menang di dalam menghadapi penolakan? Gunakan penolakan itu ya sebagai sarana, gunakan penolakan yang saudara alami itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi, untuk mengevaluasi diri ya. Jangan mentang-mentang kita ditolak lalu kita merasa pasti orang lain yang salah, gua yang benar, belum tentu juga. Tapi kita mari gunakan penolakan itu sebagai sarana untuk kita memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita terjerat dengan mengasihani diri sendiri. Nah, ini berbahaya saudara ya. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, mengasihani diri sendiri itu adalah perangkap iblis yang paling mematikan, yang bisa membuat kita gagal menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita mengalami mengasihani diri sendiri ya, itu jerat iblis yang sangat bahaya, yang bisa menggagalkan destiny kita, bisa menggagalkan tujuan Tuhan atas hidup kita, itu tergenapi saudara. Jadi hati-hati dengan yang namanya mengasihani diri sendiri. Sekali lagi, gunakan penolakan itu sebagai sarana untuk kita memperbaiki diri. Ya, biasanya kalau orang mengalami penolakan, ya mungkin kadang-kadang kan ditolak chattingnya di WA tidak dibalas, itu kan ditolak. Ada yang cintanya ditolak, kemudian sakit hati, bahkan ada yang sampai sakit jiwa, saudara. Ada yang ditolak oleh atasan, ada yang ditolak oleh calon mertua, ada yang ditolak oleh menantu, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak hal dalam hidup ini yang dimana kita bisa mengalami penolakan, ya. Tapi sekali lagi gunakan penolakan itu sebagai sarana untuk kita memperbaiki diri, ya. Ada seorang pakar ilmu jiwa, dia menganjurkan untuk orang-orang yang mengalami penolakan, ya, untuk coba membuat daftar 5 hal yang bisa menonjolkan kualitas diri saudara. Jadi daripada kita fokus kepada penolakan orang, yang akhirnya bisa membuat kita semakin terpuruk, semakin sakit hati, semakin kepahitan. Tapi mari kita coba buat daftar 5 hal yang bisa menonjolkan kualitas diri kita. Misalkan, saya adalah seorang teman yang setia. Ya. Atau misalkan saya adalah seorang pekerja keras. Bisa juga saya adalah seorang pendengar yang baik. Nah, itu kan menonjolkan kualitas diri kita, ya. Atau bisa juga saya adalah seorang yang murah hati. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Itu salah satu cara untuk kita bisa memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita sehingga tidak terpuruk semakin dalam oleh karena penolakan, saudara. Nah, saya mau cerita mengenai beberapa orang, ya, yang berhasil lulus dalam ujian penolakan. Mungkin saudara pernah mendengar yang namanya Kolonel Sanders, ya. Kolonel Sanders ini tokoh utama di balik ayam goreng Kentucky, ya, Kentucky Fried Chicken.
Ya, dia boleh dikatakan semacam pendirinya lah begitu ya, Colonel Sanders. Nah, Colonel Sanders ini mulai memperkenalkan resep ayam gorengnya justru pada usia yang sudah lanjut, saudara. Usia 65 tahun. Orang biasanya kan berkarir mencapai puncak keemasannya di sekitar umur 40-an, 50-an tahun. Tapi Colonel Sanders ini justru memulai usaha ayam gorengnya di usia 65 tahun. Dan dia mencoba menawarkan resep ayam goreng racikannya ini ke berbagai restoran dengan harapan mendapatkan royalti. Tapi sayang sekali dia ditolak. Dan penolakan yang dia alami bukan main-main, saudara. Saya baca dari sebuah artikel, ya, Colonel Sanders ketika dia ditolak resep ayam gorengnya itu, dia menerima 1009 kali penolakan, saudara. Bayangkan, lebih dari 1000 kali penolakan yang dia terima. Tapi luar biasa, saudara, lebih dari 1000 kali penolakan yang dia terima tidak membuat semangatnya patah. Dan akhirnya kita tahu bersama, satu ketika dia berhasil, saudara. Dan hari ini, saudara bisa lihat sendiri, hampir di setiap mall besar, hampir di setiap kota besar, bahkan kota-kota sedang, kota kecil pun saya lihat, ada yang namanya Kentucky Fried Chicken, saudara. Nah, ini, bisnis ini berdiri karena semangat yang pantang menyerah. Bisnis ini berhasil berdiri karena seorang tokoh yang namanya Colonel Sanders yang menang di dalam menghadapi ujian penolakan. Bayangkan, saudara, dia mengalami 1009 kali penolakan. Luar biasa, ya. Bagi saudara yang penggemar film, mungkin saudara pernah mendengar nama Steven Spielberg. Steven Spielberg ini dijuluki sebagai the Midas touch, punya sentuhan Midas. Artinya apa? Hampir semua film yang disutradarai oleh Steven Spielberg ini menjadi bestseller, menjadi box office, film yang terkenal dan laku, saudara. Steven Spielberg ini adalah seorang Yahudi Amerika, ya. Dia juga berkali-kali ditolak dari sekolah film impiannya, ya, yaitu University of Southern California. Dia ditolak. Bahkan 3 kali dia ditolak untuk masuk ke sekolah film impiannya. Tapi dia tidak putus asa. Dia tidak kepahitan, dia tidak terpuruk, dia tidak menjadi minder, tapi dia berjuang lagi. Dan akhirnya dia menjadi seorang sutradara yang luar biasa di dunia ini. Menjadi film-film yang dia sutradarai menjadi jaminan film-film yang box office. Dan akhirnya dia sendiri berhasil memenangkan piala Oscar sebanyak 3 kali. Luar biasa, saudara. Dia berhasil mengatasi dan menang terhadap yang namanya penolakan, saudara. Kalau saudara seorang penggemar bola, seperti saya, saudara pasti pernah mendengar nama seorang tokoh, Jurgen Klopp. Dia adalah pelatih utama dari klub Liverpool. Liverpool ini adalah klub yang salah satu klub paling sukses di Eropa, yang pernah 6 kali memenangkan Piala Eropa Liga Champions dan 19 kali menjuarai Liga Inggris. Nah, saudara, terakhir kali Liverpool menjadi juara Liga Inggris itu adalah pada tahun 1990. Dan berkali-kali mereka nyaris menjadi juara tapi gagal. Sudah ganti berbagai manajer tapi gagal juga. Paling banter mereka mencapai runner up. Suatu ketika pada tahun 2015 mereka mengontrak Jurgen Klopp. Dan hasil kerja Jurgen Klopp luar biasa, saudara. Pada tahun kedua, ketiga, menjelang tahun keempat, dia berhasil membawa Liverpool menjadi juara Eropa. Tetapi tetap saja gelar juara Liga Inggris itu gagal dia persembahkan. Dan pada waktu itu sudah mulai muncul penolakan-penolakan dari supporter Liverpool. Waduh, ini sudah hampir tahun keempat. Kalau di klub lain, di klub Chelsea, klub lain, mereka sudah ganti pelatih. Tapi ini pelatih kok belum berhasil juga mempersembahkan gelar juara Liga Inggris yang sudah hampir 30 tahun mereka gagal mendapatkannya. Tapi Jurgen Klopp
tidak putus asa, walaupun dia tahu dia ditolak oleh sebagian kecil dari supporter Liverpool, dia tetap berjuang. Ya, dia tetap memasukkan filosofi sepak bolanya. Dan akhirnya pada tahun 2020, setelah 30 tahun puasa gelar, akhirnya Liverpool berhasil kembali menjadi juara Liga Inggris. Luar biasa, saudara. Jurgen Klopp berhasil mempersembahkan gelar yang paling diidam-idamkan fans Liverpool di seluruh dunia, yaitu gelar Liga Inggris setelah 30 tahun menanti. Dia berhasil menghandle, mengatasi penolakan. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, tips menang atas penolakan. Yang ketiga, belajar untuk melepaskan pengampunan, saudara. Ya. Belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Tadi saya sudah berkata ada tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf ini diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Ya. Bayangkan, saudara, kakak-kakaknya mau membunuh dia. Kakak-kakaknya sudah punya hasrat, ya, keinginan kuat untuk membunuh dia. Untung Yehuda atau Ruben turun tangan mencegah mereka, sehingga mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Dan Yusuf dijual sebagai budak, saudara. Bayangkan Yusuf yang seorang anak mami, seorang anak yang sangat disayang oleh ayahnya, sekarang harus menjadi budak di negeri asing, saudara. Dan dia bukan cuma budak, dia akhirnya pernah difitnah dan masuk penjara, saudara. Tapi suatu ketika Tuhan berhasil mengangkat Yusuf keluar dari penjara, ya, dia menjadi penguasa nomor 2 di seluruh Mesir. Ketika waktu itu kelaparan melanda negeri Mesir dan kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum, Yusuf mengampuni mereka. Dan bahkan waktu itu, kalau kita baca dalam Alkitab, kakak-kakaknya sudah ketakutan. Mereka ketakutan kalau Yusuf membalas dendam. Tapi Yusuf berkata begini, ini semua adalah rekayasa Tuhan. Ya. Rekayasa Tuhan dengan cara mengirim saya lebih dulu ke Mesir. Dengan tujuan apa? Untuk memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Luar biasa, dia melepaskan pengampunan, ya, kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf di dalam Alkitab dikenal sebagai salah satu tokoh yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana seseorang menang di dalam menghadapi ujian penolakan. Kemudian Yesus Tuhan kita, Sang Mesias. Ya. Alkitab berkata, berkali-kali Yesus ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan ketika dia dihadapkan kepada Pilatus, mereka lebih memilih membebaskan Barabas. Tapi ketika Yesus disalib dan ketika dia hampir wafat, dia berdoa, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, saudara. Yesus melepaskan pengampunan kepada bangsanya yang sudah seringkali menolak dia. Luar biasa, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, tips untuk menang atas penolakan. Belajar untuk meminta petunjuk Tuhan, saudara. Dalam situasi kita mengalami penolakan, kita bisa saja menjadi terpuruk, sakit hati, kepahitan, kecewa. Tapi mari, dalam situasi seperti itu, mari belajar untuk minta petunjuk Tuhan. Di dalam Alkitab, di kitab Hakim-Hakim pasal 11, ada seorang tokoh yang namanya Yefta. Yefta ini Alkitab katakan bahwa dia ini anak dari seorang wanita sundal, saudara. Nah, kata wanita sundal ini kalau di dalam bahasa sekarang itu PSK. Bayangkan, saudara, dia anak dari seorang PSK dan dia dibully oleh saudara-saudaranya. Dia dianggap remeh lah, tidak dihargai, dan bahkan dia diusir oleh keluarganya. Tapi suatu ketika mereka diserang oleh Bani Amon dan mereka harus berperang. Dan mereka tahu bahwa Yefta ini punya keberanian, punya kualifikasi seorang jago perang. Mereka rendahkan hati mereka, rendahkan diri mereka untuk meminta Yefta menolong mereka
membebaskan mereka dari Bani Amon. Dan Yefta bergerak sesuai tuntunan Tuhan. Alkitab berkata dia menghadapkan perkara ini kepada Tuhan. Dan Tuhan merestui, dan Tuhan memberkati Yefta. Dan kita bisa lihat dari Alkitab, Yefta dengan orang-orang yang dia pimpin berhasil membasmi dan mengalahkan Bani Amon. Dia meminta petunjuk Tuhan. Saudara, saya tidak tahu siapa saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Sekali lagi, setiap kita pasti pernah mengalami penolakan. Mungkin saudara pernah mengalami penolakan. Mungkin belum lama ini saudara ditolak oleh seseorang. Tapi saya himbau saudara, jangan terpuruk dalam penolakan. Mari belajar tenangkan diri saudara. Tenang di hadirat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata sesuatu, saudara lakukan itu, maka terobosan demi terobosan yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa, saya percaya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, terutama di awal tahun ini, di mana kita semua tentu punya impian, tentu punya harapan untuk mengalami terobosan-terobosan, mengalami kemenangan-kemenangan, mengalami hidup yang diberkati. Tapi saya juga ingin, sebelum kita masuk tahun ini, mari kita mengalami healing, mengalami introspeksi, sehingga kita masuk tahun ini dengan hati yang sudah siap, dengan sebuah hati yang sudah lapang, dengan sebuah hati yang sudah tersembuhkan, dengan hati yang sudah dipulihkan Tuhan, sehingga itu akan memudahkan kita untuk menerima berkat-berkat dan terobosan-terobosan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana menang atas ujian penolakan. Kami tahu mungkin beberapa dari antara kami saat ini, kami sedang mengalami hati yang pahit, kami sedang mengalami kekecewaan. Tapi Tuhan, jamah kami saat ini. Saya mau berdoa buat kita saat ini. Saya merasa di dalam roh saya, beberapa dari kita saat ini, hatimu sedang galau. Hatimu sedang mengalami satu kekecewaan. Engkau mulai patah hati, tawar hati. Bahkan engkau mulai curiga dengan Tuhan. Engkau merasa sepertinya mengapa Tuhan tidak turun tangan membela hidupmu. Tapi saya mau berdoa saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan hatimu. Tuhan pulihkan jiwamu. Mari dimanapun saudara berada saat ini, saudara bisa angkat tangan saudara. Saudara taruh tangan kiri saudara di dada, dan angkat tangan saudara yang kanan ke sorga. Dan saudara berdoa, Tuhan sembuhkan hatiku, pulihkan jiwaku Tuhan. Mungkin ada luka-luka batin, mungkin ada luka-luka akibat penolakan yang selama ini bahkan bertahun-tahun aku alami. Aku butuh kesembuhan yang dari Tuhan. Biar balsam dari Gilead itu menjamah hatiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya juga mau berdoa buat saudara saat ini. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun itu, bukan sekedar penyakit luka batin, tapi mungkin saudara mengalami sakit pada fisik saudara. Mungkin ada yang migrain, atau vertigo, atau darah tinggi, darah rendah, diabetes, kanker, tumor, penyakit miom, penyakit mata, penyakit gigi, dan sebagainya. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa buat anak-anakmu saat ini. Mereka saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kesembuhan yang dari Tuhan mengalir atas tubuh mereka saat ini. Aku katakan jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima kesembuhanmu dengan iman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai ucapkan syukur. Katakan terima kasih Bapa, aku sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, aku sudah disembuhkan. Terpujilah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
kasih untuk Bapak Pendeta Gabriel Irwan yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas ujian penolakan. Dan saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur dan sembah kami atas segala berkat dan kemurahan Allah yang tidak pernah berkesudahan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajar kami tentang bagaimana caranya supaya kami bisa menang atas ujian penolakan. Tuhan, terima kasih karena lewat firman Tuhan ini kami jadi mengerti, kami jadi memahami bagaimana caranya atau apa yang bisa kami lakukan supaya kami bisa menang atas ujian penolakan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, memberkati Bapak Pendeta Gabriel Irwan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi dari hari ke hari sehingga lewat pelayanan beliau nama Tuhan makin dimuliakan dan banyak orang semakin diberkati. Bapa, saat ini kami menaikkan syukur dan sembah kami kepadamu ya Allah yang telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang tahun 2022 ini. Kami sadar betul kalau kami bisa lalui tahun 2022 semua karena berkat dan kemurahan Allah semata. Dan dengan satu keyakinan, kalau Tuhan izinkan kami untuk bisa menapaki tahun 2023 ini, itu artinya kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan terus menyertai, Tuhan jugalah yang akan terus memberkati, Tuhan jugalah yang akan terus memampukan kami untuk melewati tahun 2023 ini. Kata orang, banyak orang, tahun ini adalah tahun yang gelap, tetapi kami yakin bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh kata orang, tetapi ditentukan oleh janji firman Tuhan. Sehingga kami terus percaya bahwa tahun 2023 akan terus menjadi tahun yang istimewa, tahun yang luar biasa, tahun kelimpahan, tahun keberkatan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan para pemimpin kami, secara khusus berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth Subrata. Mari Tuhan, terima kasih untuk keberadaan mereka di tengah-tengah kami. Sungguh penggembalaan dan pelayanan mereka boleh memberkati kami. Kiranya Tuhan terus menyertai, terus memberkati, dan terus memakai lebih dan lebih lagi, sehingga lewat kepemimpinan mereka, lewat penggembalaan mereka, setiap kami baik Gereja Kemuliaan Sion Grogol atau setiap GKS dimanapun berada boleh terberkati lebih dan lebih lagi lewat pelayanan Bapak Gembala senior kami. Ya Bapak di sorga, saat ini pula kami juga menyerahkan para pemimpin satelit, para gembala satelit. Mari Tuhan yang terus menyertai, mari Tuhan terus memberkati, mari Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat juga kebijaksanaan, sehingga lewat penggembalaan setiap kami jemaat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh mengalami pertumbuhan iman. Sebab itu Tuhan terus memberkati juga keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati istri dan anak-anak kami semua, sehingga semua dalam kebahagiaan dan keharmonisan, sehingga lewat pelayanan dan kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, dan setiap jemaat dan setiap orang-orang di sekitar kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, menyerahkan juga seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Mari yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Yang alami kekurangan Tuhan cukupkan, yang alami pergumulan, persoalan, mari Tuhan bukakan jalan sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami kemenangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, saat ini kami juga mengucap syukur untuk proses pembangunan yang sudah berjalan sampai tahap finishing. Kami tahu semua karena berkat dan kemurahan Allah semata. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk orang-orang yang sudah terlibat aktif, yang sudah turut
mengambil bagian. Tuhan memberkati mereka semua tanpa terkecuali. Kami percaya proses finishing Tuhan terus menyertai, memberkati, sehingga pada akhirnya tepat pada waktunya Tuhan, gedung gereja ini bisa selesai dan bisa segera dipakai untuk beribadah, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga menyerahkan bangsa negara kami tercinta Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Pak Jokowi dengan pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pada akhirnya lewat kepemimpinan, lewat pemerintahan ini, bangsa ini boleh semakin diberkati, bangsa ini boleh semakin maju, berkembang, bahkan mampu mengatasi setiap problema, setiap persoalan yang terjadi di bangsa negara Indonesia ini. Kami tahu bangsa ini di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dilimpahi dengan kesejahteraan, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah yang saya yakin memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, doakan terus tim pembangunan gedung gereja kita yang sedang menyempurnakan main hall, ruang auditorium gereja kita yang baru, supaya dalam waktu singkat kita akan bisa pakai untuk beribadah secara onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin memberikan ucapan syukur awal tahun kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menelurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.